Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai desain basis data perpustakaan. Next. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Novandi Kevin Pratama dengan NPM 2008 101 0005. Yang kedua ada Salma Fatihatu Rizky Munir dengan NPM 2008 101 0025. Yang ketiga ada Galan Ahmad Divanka dengan NPM 2008 101 0031. Dan saya sendiri, Cynthia Fadila Nurrahman, NPM 2008 101 0034. Dan yang terakhir ada Rizky Khairul Waridsin dengan NPM 2008 101 0082. Sumber dari praktikum kami yaitu berasal dari web perpustakaan Sidoarjo. Nah, untuk gambaran umum atau gambaran ilustrasi dari sistem perpustakaan, yaitu dalam rancangan sistem perpustakaan ini meliputi peminjaman dan pengembalian buku. Yang pertama dilakukan oleh peminjam adalah mendaftarkan diri kepada petugas perpustakaan sebagai anggota. Lalu selanjutnya, peminjam mengisi kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor identitas, alamat, tanggal bergabung, dan foto anggota. Setelah mendaftarkan diri kepada petugas, langkah selanjutnya adalah peminjam dapat melakukan peminjaman buku. Ketika melakukan peminjaman, anggota perpustakaan dapat menunjukkan bukti keanggotaan kepada petugas. Peminjam dapat menanyakan kepada petugas apakah buku yang dicari tersedia di perpustakaan. Jika status dari keberadaan buku tersedia, maka masih terdapat buku yang bisa dipinjam. Selanjutnya, peminjam dapat menyebutkan kategori buku, penerbit buku, dan identitas lainnya dari buku yang akan dipinjam. Setelah itu, buku dapat dipinjam, dan untuk pengambilan buku terdapat ketentuan waktu yang ditentukan oleh petugas. Jika buku dikembalikan melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka peminjam akan dikenakan denda. Gambar ini merupakan gambaran dari katalog buku dari website perpustakaan Sidoarjo tadi. Next. Nah, untuk data katalog di sini, yaitu terdapat kategori, judul buku, dan masih banyak yang lainnya seperti tertera pada gambar. Oke, entitas sendiri merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam pembuatan basis data diperlukan entitas sebagai inti dari basis data tersebut. Nah, di sini sudah tercantum macam-macam entitas. Berdasarkan sumber yang kami ambil dari website perpustakaan Sidoarjo, kami menyimpulkan ada beberapa entitas, yakni kategori buku, penerbit buku, keberadaan buku, anggota, petugas, dan peminjaman. Pada beberapa entitas yang terlihat, kami memang sengaja tidak menambahkan penulis atau pengarang buku, karena terkadang ada beberapa pengarang atau penulis buku itu yang mencantumkan namanya menggunakan nama pena, atau bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itu, ditakutkan nanti data akan menjadi kurang valid apabila nama penulis diikutsertakan dalam kategori macam-macam entitas ini. Nah, untuk yang pertama ada entitas kategori buku. Untuk entitas kategori buku ini kami menyimpulkan ada dua atribut, yakni ID kategori dan kategori. ID kategori sendiri terdapat tanda PK yang bermakna primary key atau kata kunci. ID kategori ini akan menjadi istilahnya titik tumpu untuk mencari kategori buku tersebut. Karena banyaknya jenis kategori buku, maka solusinya adalah dengan menggunakan ID atau nomor identitas dari kategori buku, supaya pendataan buku menjadi lebih mudah. Lalu untuk atribut selanjutnya ada kategori, yakni bisa dibilang seperti anaknya dari ID kategori tadi, di mana akan membuat sebuah buku lebih spesifik lagi dengan kategori yang dimasukkan, seperti
contoh gambar slide sebelumnya, yakni ada gambar buku dengan memiliki kategori fiksi. Nah, itu pengelompokannya nanti akan berfokus terhadap buku-buku yang memiliki kategori fiksi. Untuk selanjutnya yaitu entitas penerbit dengan primary key ID penerbit, lalu atribut nama penerbit dan kota. ID penerbit ini akan menjadi ID yang dicari untuk yang utama, sehingga nanti kalau mencarinya dengan menggunakan ID penerbit maka akan dengan mudah menemukan penerbit dari suatu buku. Lalu dapat atribut nama penerbit dan kota. Nama penerbit ini bisa dicari jika ingin mencari nama penerbitnya, dan terdapat atribut kota. Next. Lalu yang kedua ada entitas buku dengan primary key ISBN, lalu foreign key ID kategori, dan juga ID penerbit. Lalu terdapat atribut judul buku, tahun terbit, penulis, kak, jenis buku, jumlah halaman, batas pinjam, subjek, denda harian, sinopsis, dan cover buku. ISBN ini bertindak sebagai primary key untuk menjadi pencarian utama, sehingga kalau mencari buku dengan menggunakan ISBN akan mudah ketemu. Lalu untuk foreign key ini merupakan primary key dari entitas yang sebelumnya, yakni entitas kategori dan juga entitas penerbit. Lalu terdapat beberapa atribut seperti judul buku, tahun terbit, penulis, kak, jenis buku, jumlah halaman, batas pinjam, subjek, denda harian, sinopsis, dan cover buku. Next. Lalu yang ketiga yaitu entitas kepegangan buku dengan terdapat primary key barcode, lalu foreign key ISBN, dan terdapat atribut nomor klasifikasi dan status. Primary key barcode ini akan menjadi pencarian utama sehingga akan lebih mudah menemukan keberadaan buku. Lalu terdapat foreign key ISBN yang dimana ISBN ini merupakan primary key dari entitas buku. Lalu terdapat atribut nomor klasifikasi dan status. Terus selanjutnya ada anggota. Di sini ada kode anggota sebagai pemiliki, ada nama anggota, jenis kelamin, nomor identitas, alamat, tanggal bergabung, dan foto anggota. Untuk kode anggota digunakan sebagai primary key karena misalkan nomor identitas itu dari pelajar bisa menggunakan NISN, jika sudah umum bisa menggunakan dari KTP. Jadi untuk lebih spesifiknya menggunakan kode anggota. Next. Lalu selanjutnya ada petugas. Untuk petugas, atributnya ada kode petugas, nama petugas, alamat petugas, nomor identitas, nomor petugas, dan foto petugas. Di sini kode petugas sebagai primary key. Next. Lalu selanjutnya ada peminjaman buku. Untuk peminjaman buku ada nomor peminjaman, kode anggota, kode petugas, barcode, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, status pengembalian, dan denda. Di sini untuk peminjaman buku ada hubungannya dengan anggota juga dengan tugas. Di sini untuk setiap buku, tanggal peminjaman dan tanggal pengembaliannya itu berbeda. Jika melewati dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda. Next. Selanjutnya di sini ada kardinalitas. Untuk kardinalitas, awalnya tentukan dulu entitasnya, lalu setelah itu yang pertama ada entitas kategori memiliki relasi dengan entitas buku, yaitu one to many, karena setiap kategori dapat terdiri dari berbagai buku. Lalu selanjutnya ada penerbit dan entitas buku. Di sini juga sama, one to many. Setiap penerbit dapat
menerbitkan beberapa buku, lalu buku dengan keberadaan one to many, buku dan peminjaman many to many, karena untuk peminjaman bisa dilakukan untuk pinjam beberapa buku. Pool anggota dan entitas peminjaman one to many, atau petugas dan entitas peminjaman one to many. Oke, kita lanjutkan lagi ke ERD atau Entity Relational Database. Nah, di sini sudah terbentukkan, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu bagaimana sih relasi antara setiap entitas dengan entitas yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke penggambaran ERD-nya atau Entity Relational Database. Nah, di sini pertama di pojok kiri kita harus membuat parent table, yaitu kategori dan penerbit, di mana kategori dan penerbit ini memiliki relasi. Nah, yang pertama kategori itu memiliki beberapa buku, sedangkan penerbit menerbitkan beberapa buku. Nah, caranya tulis semua atribut yang ada di setiap entitas. Jadi di sini kita coba tuliskan kategori, ada ID kategori sama kategori. Lalu untuk di penerbit di sini juga kita tuliskan entitasnya, atributnya, yaitu kota, nama penerbit, dan ID penerbitnya. Nah, lalu tadi kan sudah saya bilang kategori memiliki beberapa buku dan penerbit menerbitkan beberapa buku. Nah, lalu pada buku juga dituliskan beberapa atribut dari buku, yaitu contohnya di sini ada ISBN. Maaf tadi saya kelupaan. Untuk yang primary key kita beri underline biar ada perbedaan antara lainnya. Jadi kita bisa mengerti mana sih primary key, mana sih yang atribut deskriptif. Nah, di sini kita terlihat di buku, yaitu ISBN atau International Standard Number, book number. Nah, di sini ISBN sebagai primary key. Lalu entitas buku juga memiliki relasi ke keberadaan buku. Nah, di sini artinya relasinya itu berada di mana. Nah, setelah itu keberadaan buku juga punya relasi ke peminjaman, di mana relasinya itu adalah many to many. Jadi, ketika relasinya punya many to many, atributnya kita taruh di dalam relasinya. Di sini yang kita taruh di atribut yang ditaruh di relasinya adalah status pengembaliannya, tanggal pengembaliannya, dan denda. Jadi dapat diartikan setiap buku itu punya tanggal pengembalian berbeda-beda, status pengembalian berbeda-beda, dan denda yang berbeda-beda. Jadi bisa saja saya meminjam beberapa buku, namun pengembaliannya itu beda-beda. Misalnya hari ini saya kembalikan buku 1, besoknya saya buku 2, dan besoknya lagi bisa buku 3. Jadi agar bisa many to many, kita harus memberikan atributnya di dalam relasinya seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan, sudah masuk ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini kita harus juga memiliki relasi, yaitu siapa sih yang bertindak, yaitu orang-orangnya. Nah, orang-orangnya bertindak adalah 2 orang, yaitu petugas dan anggotanya. Yang pertama, anggota sebagai yang meminjam. Nah, anggota ini akan terhubung langsung dengan peminjaman. Jadi dia tugasnya yaitu meminjam. Nah, lalu ada juga petugas perpustakaan yang bertugas untuk melayaninya. Nah, jadi petugas langsung terhubung dengan entitas peminjaman seperti itu. Nah, setelah kita buat IRD-nya, kita bisa langsung lanjut nih ke CDM. Nah, apa sih CDM itu? CDM adalah konseptual diagram model. Nah, di sini dalam pembuatan CDM kita menggunakan software Power Designer. Nah, di sini bisa terlihat lagi, yaitu di samping kiri ada parent table dari buku, yaitu kategori dan penerbit. Nah, hampir sama sih, memiliki hubungannya hampir sama. Di sini yang berbeda adalah terletak di PBKB, di mana tadi kan sudah ada relasi yang mempunyai atribut. Nah, pada CDM juga harus dibuat seperti itu, tapi tidak menggunakan entitas, tapi membuat transaction seperti itu. Yang ada yang berwarna ungu, yaitu PBKB, di mana memiliki atribut tanggal pengembalian, status pengembalian, dan denda seperti itu. Nah, kalau sudah ke konseptual diagram model,
di sini dalam software Power Designer kita cukup menggenerate aja, otomatis dia akan menjadi PDM atau Physical Diagram Model. Nah, oke, next. Nah, apa sih Physical Diagram Model? Nah, jadi Physical Diagram Model itu oke, mungkin itu agak error ya. Oke, sebentar. Nah, oke, jadi Physical Diagram Model itu hampir sama dengan penerapan pada basis data nanti jika kita terapkan dalam basis data itu sendiri. Misalnya kita terapkan di MySQL, Postgre, SQLite. Nah, otomatis Physical Diagram Model itu adalah diagram yang paling mendekati dengan basis data aslinya. Nah, di sini kita bisa lihat hampir sama juga sih dengan CDM, cuma perbedaannya di sini lebih dijelaskan adanya FK atau Foreign key. Kalau di CDM kita tidak perlu mendeklarasikan ulang atau membuat atribut Foreign key-nya, cukup kita buat relasinya. Nah, ketika di Physical Diagram Model, otomatis dia akan terbentuk sendiri karena kita menggunakan Power Designer. Nah, kurang lebih jika nanti diterapkan seperti ini di basis data yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.